Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Chu Hongyi dan dua anteknya diusir, berita kembalinya Chu Feng ke klan Surgawi Chu dengan cepat menyebar ke seluruh klan Surgawi Chu. Tidak hanya orang-orang dari generasi muda yang bergegas, bahkan para tetua Chu Heavenly Clan bergegas juga ke istana, dan semuanya berada di luar aula istana. Aula istana pada awalnya bukan tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Namun saat ini ceritanya berbeda. Setelah semua, sekembalinya Chu Feng adalah kesempatan yang menyenangkan. Setelah Chu Xuan Zhengfa dan Chu Hanpeng berdiskusi satu sama lain, mereka memutuskan untuk mengizinkan semua orang memasuki aula istana untuk hari itu saja. Dengan demikian, aula istana yang sangat mengesankan namun benar-benar kosong, itu segera dipenuhi oleh orang-orang dan ramai dengan kegembiraan. Meskipun semua orang di sana tahu siapa Chu Feng, tapi hanya beberapa di antara mereka yang memiliki hubungan dekat dengannya. Setelah semua, Chu Feng saat ini tidak lagi sama dengan Chu Feng yang sebelumnya. Meskipun semua orang ingin menjadi teman Chu Feng, tapi mereka sekarang merasa hormat kepada Chu Feng, dan merasa sulit untuk mendekatinya. Setelah semua, mereka semua pernah berbicara buruk tentang Chu Feng, dan juga memperlakukannya dengan buruk di masa lalu. Di antara orang-orang dari generasi muda Chu Heavenly Clan, hanya Chu Qing dan yang lainnya yang akan berani mendekati Chu Feng. Ngomong-ngomong, itu kebetulan sekali. Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Suang-Suang juga tampaknya telah mencapai kesepakatan sebelumnya, dan benar-benar tiba di aula istana pada saat yang sama. Mereka berempat telah disiksa oleh metode kejam Ling Huye, dan dipaksa untuk meninggalkan alam kultivasi bela diri Ancestor atas inisiatif mereka sendiri. Ketika mereka pergi, mereka berempat semuanya terluka parah. Namun demikian, kulit mereka pada saat ini sudah sangat bagus. Tampaknya mereka sudah benar-benar sembuh dari cedera mereka. Meski begitu, meski terlihat sehat, ekspresi mereka sedikit tidak enak dipandang. Bahkan ada kekhawatiran di wajah mereka. Ketika mereka melihat Chu Feng, mereka berempat langsung bergegas dan mengelilinginya. Chu Feng, bagaimana kamu bisa kembali? Apakah Linghu Heavenly Clan memaksamu untuk kembali? Adik kecil Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Chu Qing dan Chu Suang-Suang melihat Chu Feng, mereka berdua menjadi sangat peduli dengan keadaannya. Setelah semua, mereka berdua dipaksa untuk melarikan diri dari Realm Cultivation Martial Ancestor oleh Linghu Mingye. Mereka bisa membayangkan, keadaan seperti apa yang Chu Feng temui di alam kultivasi bela diri ancestral. Mereka tahu bahwa banyak hal buruk baginya. Dengan demikian, setelah mereka melihat Chu Feng, mereka segera merasa bahwa dia pasti telah dipaksa untuk melarikan diri dari alam kultivasi bela diri leluhur oleh klan surgawi Linghu. Aku meninggalkan atas kemauanku sendiri, kata Chu Feng. Hah, Chu Qing dan yang lainnya merasa agak bingung. Melihat reaksi mereka, Chu Feng segera menambahkan. Aku tidak diusir oleh klan surgawi Linghu, tambahnya. Jika itu bukan karena klan surgawi Linghu, mengapa kamu meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur? Chu Haoyan dan yang lainnya bertanya bersamaan. Mereka bahkan lebih bingung dengan jawaban Chu Feng. Realem kultivasi martial ancestor tidak lagi di bawah kendali Linghu Heavenly Clan. Tapi sebaliknya, itu berada di bawah kendali Chu Heavenly Clan kami, kata Chu Feng. Apa? Alam kultivasi martial ancestor berada di bawah kendali Chu Heavenly Clan kami, lalu bagaimana dengan klan surgawi Linghu? Tanya Chu Haoyan. Semua klan surgawi Linghu meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestor, kata Chu Feng. Mereka keluar semua, kenapa bisa begitu? Tanya Chu Sang-Suang sambil mengedipkan matanya yang besar. Adik kecil Chu Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Qing. Janfankan mereka berempat, bahkan Chu Xuan Zhengfa dan Chu Hanpeng yang merupakan keberadaan besar di Chu Heavenly Clan saja, keduanya itu menatap Chu Feng dengan tidak sabar dan menunggunya untuk memberikan jawaban. Karena bagaimanapun, Chu Haoyan dan yang lainnya telah kembali ke klan surgawi Chu untuk waktu yang cukup lama. Meskipun mereka belum membesarkan Chu Hongyi dan dua anteknya yang telah mengkhianati klan surgawi Chu mereka, tapi mereka telah memberitahu klan surgawi Chu mereka tentang semua peristiwa besar yang telah terjadi di alam kultivasi bela diri Ancestor. Dengan demikian, Chu Hanpeng, Chu Xuan Zhengfa dan yang lainnya segera mengetahui bahwa,
penguasa saat ini dari Realm Cultivation Martial Ancestor adalah klan surgawi Linghu. Selanjutnya mereka belajar, bahwa Chu Feng akhirnya memberontak dan melawan aturan dari klan surgawi Linghu. Itu juga alasannya, mengapa Chu Qing dan yang lainnya dipaksa untuk melarikan diri dari Realm Cultivation Martial Ancestor, itu setelah disiksa secara menyedihkan oleh Linghu Mingye. Setelah meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestor, Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Suang merasa sangat khawatir kepada Chu Feng. Dan sekarang setelah begitu banyak waktu berlalu, Chu Feng benar-benar kembali. Selain itu, ia telah kembali tanpa cedera, dan kondisi mentalnya juga sangat baik. Selain itu, kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng telah membuat kerumunan menyadari, bahwa serangkaian peristiwa besar pasti terjadi di alam kultivator bela diri Ancestor. Pada saat itu kerumunan merasa sangat tertarik untuk mengetahui dengan persis, apa yang sebenarnya terjadi di alam kultivasi bela diri Ancestor. Menghadapi tatapan ingin tahu kerumunan, Chu Feng tidak mencoba membuat mereka dalam penasaran, dan mulai memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Ketika mereka mulai mendengar apa yang terjadi dari Chu Feng, ekspresi orang-orang yang hadir terlepas dari apakah mereka berasal dari generasi yang lebih tua maupun generasi yang lebih muda, wajah mereka semua mulai berubah berulang kali. Pada awalnya, mereka mengungkapkan keheranan. Dan kemudian, mereka terkejut. Lalu setelah itu, mereka menjadi sangat takjub. Hingga akhirnya, mereka sangat gembira. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng tidak hanya mengusir klan surgawi Linghu keluar dari alam kultivasi bela diri leluhur, tetapi Chu Feng juga telah menggunakan kekuatan formasi besar untuk memungkinkan Chu Ping dan yang lainnya untuk memerintah alam kultivasi bela diri Ancestor, itu untuk memungkinkan keturunan masa depan Chu Heavenly Clan mereka agar dapat terus memerintah alam kultivasi martial Ancestor setelah memasukinya. Tidak hanya orang-orang dari generasi muda yang bersorak gembira, tetapi bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua tersenyum dengan gembira. Alasan untuk itu adalah, karena semua ini terlalu sulit dipercaya. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Meskipun ayahmu dan kakekmu memerintah Realm Cultivation Martial Ancestor di masa lalu, tapi aturan mereka hanya berlanjut ketika mereka berada di Realm Cultivation Martial Ancestor. Namun kamu benar-benar berhasil membiarkan klan kami untuk terus memerintah alam martial kultivasi Ancestor setelah kamu pergi. Itu adalah sesuatu yang bahkan kakek dan ayahmu tidak bisa capai. Chu Zhengfa sangat bersemangat, dan mulai memuji Chu Feng tanpa menahan diri. Sebenarnya kakekku yang menemukan formasi agung itu. Lalu ayahku adalah orang yang membantu inkubasi formasi agung itu. Sedangkan aku hanya menikmati imbalan dari kerja keras orang lain. Aku tidak berkontribusi apa-apa sama sekali. Dengan demikian, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kakek dan ayahku? Dengan senyum masam, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Chu Feng juga tidak bersikap rendah hati. Tapi sebaliknya, itulah yang benar-benar dia rasakan. Kamu tidak harus bertingkah sesederhana itu. Meskipun kedengarannya mudah, tapi itu sulit untuk dilakukan. Bahkan jika formasi besar itu benar-benar matang, maka itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh siapa saja, kata Chu Zhengfa. Memang benar, bagaimana mungkin hal-hal di dunia kultivasi dapat dengan mudah dicapai? Wah, kamu tidak boleh rendah hati, ucap para tetua. Para tetua lainnya juga mulai menggemakan perkataan Chu Zhengfa dengan senyum di wajah mereka. Namun tiba-tiba saja Chu Haoyan berkata, Chu Feng, kamu telah menyembunyikan kultivasi kamu sepanjang waktu. Sudah waktunya bagi kamu untuk memberitahu kami seperti apa kultivasi kamu saat ini. Betul tuh, Chu Feng, kamu benar-benar menyembunyikan kultivasimu bahkan dari kami para senior kamu. Itu bukanlah tindakan yang baik. Ayo berhentilah mencoba menjadi sangat tertutup, dan biarkan kami melihat dengan tepat seberapa banyak kamu telah tumbuh setelah kamu dengan mulia kembali dari alam kultivasi bela diri leluhur. Chu Zhengfa berbicara dengan nada bercanda. Chu Zhengfa benar-benar merasa bahagia hari ini. Meskipun dia tidak menyaksikannya sendiri, tapi dia merasa seolah-olah dia melihat Chu Yuan dari saat itu, ini setelah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Chu Feng di alam kultivasi bela diri Ancestor. Chu Zhengfa tahu betul bahwa seorang jenius yang akan mengguncang seluruh leluhur martial Starfield telah dilahirkan. Adapun jenius itu, dia akan sekali lagi membawa nama Chu Heavenly Clan mereka saat dia bergerak melalui alam kultivasi bela diri leluhur.
Adapun jenius itu, dia tidak lain adalah Chu Feng. Betul sekali, Chu Feng, berhenti menyembunyikan kultivasi kamu. Biarkan kami melihat dengan tepat seberapa besar kamu telah tumbuh. Chu Feng, kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kamu juga tidak perlu takut bahwa kami tidak akan bisa mengatasinya. Sejak kamu kembali ke klan, setiap hal yang kamu lakukan telah mengejutkan dunia. Kami sudah terbiasa dengan hal itu. Bahkan jika kamu telah berhasil menerobos ke ranah martial immortal, maka kami masih bisa menanganinya. Itu benar, itu memang benar. Sekarang berhentilah menyembunyikan kultivasi kamu, ucap kerumunan. Setelah Cusuan Zhengfa mengucapkan kata-kata itu, yang lain juga mulai membuka mulut mereka satu demi satu. Terlihat ceria dan lincah, mereka sibuk dengan kebisingan dan kegembiraan. Senior, aku benar-benar minta maaf. Karena faktanya bahwa aku sedang menyiapkan formasi besar di dalam Realm Cultivation Martial Ancestor, maka aku tidak sengaja menutupi kultivasiku, bakas Chu Feng. Sebenarnya Chu Feng tidak sengaja menyembunyikan kultivasinya, dan Chu Feng tidak berbohong. Memang benar bahwa dia tidak sengaja menyembunyikan kultivasinya. Selanjutnya dia juga telah menyegel kultivasinya, dan tidak menyembunyikannya. Dengan demikian, perlu beberapa upaya baginya untuk membuka segel kultivasinya. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia segera membentuk segel tangan dengan satu tangan. Saat kekuatan bela diri beredar, segel dalam tubuh Chu Feng mulai terurai secara perlahan. Tiba-tiba saja pakaian Chu Feng mulai berkibar, dan aura kultivasinya mulai memancar dari tubuhnya. Semua orang yang hadir terlepas dari kultivasi mereka, semuanya dapat merasakan dengan jelas kultivasi Chu Feng saat ini. Peringkat 5 Martial Immortal. Chu Feng, kamu benar-benar telah mencapai peringkat 5 Martial Immortal. Seru seorang. Setelah merasakan aura Chu Feng, belum lagi orang-orang dari generasi muda, bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Meskipun mereka telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka sudah siap untuk kejutan apapun, tapi mereka masih benar-benar heran dengan kultivasi Chu Feng. Keheranan mereka ini bisa dimengerti. Setelah semua, berdasarkan prediksi mereka, itu sudah sangat tak terduga jika Chu Feng dapat meningkatkan kultivasinya ke ranah martial immortal. Tapi siapa yang mungkin untuk membayangkan, bahwa kultivasi Chu Feng benar-benar akan meningkat ke peringkat 5 martial immortal. Orang-orang sudah tahu, bahwa Chu Feng hanya berada di alam kultivasi bela diri leluhur untuk waktu yang sangat singkat. Kecepatan kemajuan Chu Feng dalam kultivasi terlalu menakutkan. Chu Feng, kamu benar-benar terlalu menakutkan. Awalnya aku berencana untuk mengejarmu dengan penuh semangat, dan menutup celah di antara kami. Namun kamu benar-benar menjadi peringkat 5 martial immortal, bagaimana mungkin kita bisa mengejar ketinggalan ini darimu? Kamu terlalu mengejutkan kami. Chu Haoyan berkata pada Chu Feng dengan nada mengeluh. Namun demikian, sudah jelas ada senyum di wajahnya saat dia mengeluh. Kembali ketika Chu Haoyan adalah musuh Chu Feng, dia berharap kultivasi Chu Feng meningkat secara perlahan. Hanya dengan begitulah dia bisa mengurus Chu Feng. Namun Chu Haoyan sekarang berharap agar kultivasi Chu Feng meningkat lebih cepat, dan semakin cepat semakin baik. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa hanya Chu Feng yang bisa mendapatkan kehormatan untuk klan surgawi Chu mereka. Bukan hanya Chu Haoyan yang bertindak seperti ini, tapi Chu Huan Yu juga bertindak seperti ini. Melihat adegan ini, yang lain pun terkejut. Karena bagaimanapun Chu Haoyan dan Chu Huan Yu adalah orang-orang dengan konflik yang sangat mendalam dengan Chu Feng. Mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Chu Feng. Namun sekarang, mereka berdua benar-benar memiliki perubahan besar dalam sikap mereka terhadap Chu Feng. Tidak hanya kelihatannya mereka membiarkan keluhan mereka yang dulu berlalu, tetapi mereka juga bertindak seolah-olah mereka adalah saudara yang baik dengan Chu Feng. Melihat perubahan perilaku seperti itu, kerumunan pun dibuat kaget. Mengabaikan apa yang mungkin terjadi di alam kultivasi bela diri leluhur, karisma Chu Feng benar-benar luar biasa. Setelah Chu Feng melepaskan aura dan mengungkapkan kultivasinya, aula istana mencapai kegembiraan puncak. Chu Feng menjadi satu-satunya fokus aula istana. Dia menjadi objek kecemburuan dan kekaguman bagi semua orang dari generasi muda, dan objek pujian dan penghargaan untuk semua orang dari generasi yang lebih tua. Pada saat kerumunan berputar di sekitar Chu Feng tanpa henti, ada seseorang dengan ekspresi rumit berdiri di lokasi yang sangat tidak menarik perhatian di antara kerumunan.
Orang itu adalah seorang wanita. Benar sekali, dia adalah Chu Yue. Chu Yue pada awalnya adalah orang dari klan surgawi Chu yang paling dipercaya Chu Feng. Dia juga orang pertama yang Chu Feng anggap sebagai kerabatnya. Namun karena keserakahannya, dia menjadi orang asing bagi Chu Feng. Pada saat itu, Chu Yue merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Semakin tinggi Chu Feng melonjak, maka semakin dia membenci dirinya sendiri, dan membenci betapa bodohnya dia saat itu. Dia merasakan penyesalan yang sangat besar dari lubuk hatinya. Terlepas dari apakah itu mungkin karena dia telah menumbuhkan hati nurani dan menyadari apa yang dia lakukan salah, atau jika itu murni karena betapa kuatnya Chu Feng, maka tetap saja bahwa dia menyesali dengan apa yang telah dia lakukan. Namun dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Chu Feng. Dia bahkan tidak berani muncul di depan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, Chu Yue meraih pakaiannya, dan dua aliran air mata penyesalan membasahi wajahnya. Ada banyak orang di seluruh aula istana, dan ada juga orang yang berdiri di samping Chu Feng. Namun tidak ada yang memperhatikan air mata yang secara bertahap membasahi seluruh wajahnya. Setiap gerakan Chu Feng ditangkap oleh orang banyak. Namun dia, bahkan ketika wajahnya benar-benar menitikkan air mata, itu sama sekali tidak diperhatikan. Perbedaan antara mereka berdua mirip dengan surga dan bumi. Kegembiraan kerumunan ini bertahan beberapa saat, dan semakin banyak orang datang dari Chu Heavenly Clan. Mereka semua merasa senang dengan kembalinya Chu Feng, dan merasa gembira atas peningkatan kultivasi Chu Feng. Terlepas dari apakah mereka tulus dalam sukacita mereka atau tidak, semua kerumunan bereaksi seolah-olah mereka dalam sukacita besar. Setelah semua, perubahan yang Chu Feng telah bawa ke realm cultivation martial ancestor, dan kehormatan yang telah diperolehnya, adalah sesuatu yang tidak hanya milik Chu Feng saja, tetapi lebih sebagai klan surgawi Chu secara keseluruhan. Sementara semua orang merayakan dan bersorak, tapi ada satu orang yang tidak muncul. Adapun orang itu, dia adalah orang yang paling berpengaruh di seluruh Chu Heavenly Clan, orang terkuat di seluruh Chu Heavenly Clan, ketua Lord Clan Chu Heavenly Clan. Jika kepala klan Tuan Heavenly Chu akan menerima berita tentang kembalinya Chu Feng, maka tidak mungkin baginya untuk tidak muncul. Alasan mengapa dia tidak muncul untuk menerima Chu Feng adalah, karena dia punya masalah untuk dihadiri, dan itu berada jauh dari klan. Adapun apa masalah itu, tidak ada seorang pun di Chu Heavenly Clan yang tahu. Dalam sekejap mata, Chu Feng telah kembali ke klan surgawi Chu selama beberapa hari. Dalam beberapa hari dia kembali, Chu Feng tidak repot-repot memikirkan dirinya sendiri dengan hal lain, dan mulai minum dan mengobrol riang dengan Chu Qing dan yang lainnya. Meskipun mereka semua kultivator bela diri, tapi mereka masih memiliki atribut fana. Karena inilah, Chu Feng dan yang lainnya memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, dan akan meringankan serta menghancurkan diri mereka sendiri. Ketika mereka sedih, mereka akan menangis. Ketika mereka bahagia, mereka akan berpesta. Dan meskipun mereka memiliki atribut fana, tapi mereka masih kultivator bela diri. Setelah periode singkat menikmati diri mereka sendiri, semua orang kembali ke kegiatan normal mereka, karena mereka tidak akan lupa bahwa tugas yang paling penting bagi mereka adalah melanjutkan pelatihan mereka. Hanya dengan pelatihan terus-menerus dan mendapatkan pemahaman bela diri, barulah mereka akan menjadi lebih kuat. Saat ini Chu Feng telah kembali ke kediamannya. Tempat tinggal Chu Feng saat ini mempesona dan mewah. Namun setelah kembali ke istananya yang mewah, Chu Feng mulai merasa kesepian. Chu Feng mulai duduk bersila, dan melemparkan kesadarannya ke ruang dunia spiritualnya lagi. Sudah beberapa waktu sejak Chu Feng telah kembali dari Realm of Cultivation Martial Ancestor. Dia tidak lagi bisa mengingat dengan tepat berapa kali dia memasuki ruang spiritualnya. Si ratu masih duduk di dalam ruang spiritualnya dalam posisi bersila dengan mata tertutup rapat. Biasanya, Chu Feng akan sangat jarang melihat si ratu duduk di sana dengan cara yang tepat. Karena bagaimanapun, si ratu itu sangat nakal dan aktif. Selama bertahun-tahun, temperamen Chu Feng telah banyak berubah. Dari uken awalnya seorang anak muda, Chu Feng telah menjadi pria yang tenang dan dewasa. Di masa lalu, ia hanya akan bertindak berdasarkan dorongan hatinya. Namun sekarang, Chu Feng akan mempertimbangkan hal-hal secara menyeluruh sebelum melakukan sesuatu. Namun untuk si ratu, dia benar-benar berbeda.
Dia terus bertindak seperti seorang gadis muda sepanjang waktu, dan akan melakukan apapun yang dia sukai dengan cara yang sepenuhnya tidak konvensional. Sekarang Chu Feng sudah bosan melihat si ratu seperti itu. Dia benar-benar berharap bahwa si ratu akan membuka matanya dan menatapnya. Bahkan jika dia akan menggertaknya dengan kejam, dia akan bersedia menerimanya.